Pebelajar, dalam lingkup materi ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga, pada bagian keempat video pembelajaran ini, kita akan mempelajari materi utama kita dengan meninjau sejarah berdirinya organisasi ASEAN. Pada 8 Agustus 1967, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu organisasi yang diberi nama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Organisasi regional atau organisasi kawasan Association of Southeast Asian Nations dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Lalu, atas dasar apakah organisasi ASEAN itu dibentuk? Organisasi ASEAN itu terbentuk karena negara-negara di Asia Tenggara memiliki beberapa persamaan sehingga mereka merasa bahwa Asia Tenggara itu adalah satu rumpun atau satu keluarga. Dan oleh karenanya, persatuan di antara negara-negara tersebut adalah merupakan kebutuhan. Nah, persamaan-persamaan yang akan kita tinjau saat ini adalah persamaan letak geografis, persamaan sejarah, persamaan ras, bahasa, sosial budaya, dan persamaan ekonomi. Mari kita tinjau kesamaan-kesamaan yang dimaksud. Kesamaan pertama adalah kesamaan letak geografis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya menempati satu kawasan, yaitu wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian, negara-negara di Asia Tenggara bisa dikatakan sebagai rumpun Asia Tenggara. Kedua, kesamaan iklim dan cuaca. Karena secara geografis letak negara-negara di Asia Tenggara itu relatif sama, maka wilayah Asia Tenggara berada di bawah pengaruh iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Di daerah tropis hanya ada dua musim, musim kemarau dan juga hujan. Musim kemarau di Asia Tenggara terjadi pada kisaran bulan April sampai Oktober, sedangkan musim hujan pada bulan Oktober sampai April. Kesamaan yang ketiga adalah kesamaan sejarah, di mana negara-negara di Asia Tenggara itu merasa senasib dalam hal mengalami kelamnya akibat dari penjajahan bangsa Barat. Hampir semua negara di Asia Tenggara itu pernah dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Tahukah kamu mengapa Thailand tidak tersentuh oleh tindakan menjajah yang dilakukan oleh negara-negara Barat, padahal daerah di sekitarnya dikuasai oleh beberapa negara Eropa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan meninjau sejenak sejarah negara Thailand berkenaan dengan masa penjajahan yang dialami sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara. Pertama, sejak abad ke-19, Thailand sudah merupakan negara berdaulat melalui kerajaan Siam sebelum bernama Thailand. Kerajaan Siam sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara barat, terutama dengan Inggris. Nah, jauh sebelum abad ke-19, sejumlah negara besar di Eropa menjajah wilayah di sekitar Thailand. Misalnya, wilayah Indochina yang terdiri dari Vietnam, Kamboja, dan Laos di sebelah timur Thailand itu dikuasai oleh Prancis. Myanmar di sebelah barat dan Malaysia di selatan dikuasai oleh Inggris. Prancis dan Inggris adalah dua negara yang bermusuhan. Keduanya bertahan di daerah masing-masing dan tidak berani memasuki Thailand
untuk menghindari konflik bersenjata satu sama lain. Jadilah Thailand negara buffer. Ini dalam bahasa Inggris, yang berarti negara kecil yang aman karena berada di antara dua negara besar yang saling bermusuhan. Ya, Thailand menjadi negara buffer di antara negara Prancis dan juga Inggris yang menguasai wilayah di sebelah timur dan di barat serta di selatan Thailand. Demikianlah akhirnya Thailand menjadi tanah yang secara politik terbebas dari penjajahan. Pebelajar, selanjutnya kita akan meninjau kesamaan yang keempat, yaitu kesamaan dalam hal perekonomian, di mana negara-negara di Asia Tenggara itu sangat bergantung pada hasil sumber daya alam atau SDA. Namun dalam hal ini, negara Singapura adalah pengecualiannya. Negeri Singa ini bergantung pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. Pebelajar, dalam hal tingkat kemajuan, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan negara berkembang. Dalam hal ini, tentu negara Singapura tidak termasuk di dalamnya, karena Singapura merupakan satu-satunya negara industri maju di Asia Tenggara. Pada dasarnya, penduduk Asia Tenggara itu beragam. Namun, sebagian besar merupakan keturunan dari ras Mongoloid. Ciri fisik ras Mongoloid dapat dikenali dari warna kulitnya, yaitu kuning sampai sawo matang. Dari segi bahasa, penduduk Asia Tenggara menggunakan bahasa yang berasal dari Indo yang sama, yaitu rumpun Indo-Austronesia. Hal ini jelas terlihat dari banyaknya kosakata yang mirip antara bahasa yang satu dengan lainnya. Baiklah pebelajar, setelah mengetahui beberapa persamaan negara-negara di Asia Tenggara, kini kita langsung saja mencari tahu bagaimana sejarah organisasi ASEAN itu. Organisasi ASEAN itu didirikan oleh 5 orang tokoh dari 5 negara di Asia Tenggara. Siapa sajakah tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu? Ya, mereka adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, Tanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand, Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Utama Singapura, dan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Pada 8 Agustus 1967, 5 orang tokoh dari 5 negara di Asia Tenggara ini menandatangani Piagam Bangkok, dan piagam ini menjadi dasar pendirian organisasi ASEAN. Dengan demikian, anggota mula-mula organisasi ASEAN adalah 5 negara pendirinya, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan dengan perjalanan waktu setelah 53 tahun berselang sampai sekarang, hampir semua negara di Asia Tenggara kini tergabung menjadi anggota organisasi regional ASEAN. Pebelajar, apa yang sudah kita pelajari pada bagian ini? Apakah saya memahami bagaimana organisasi ASEAN itu terbentuk? Jika paham, ajarkan itu kepada yang lainnya, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.